Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi virus corona ini, Bapak harapkan kepada kalian semua agar senantiasa menjaga kesehatan dengan cara memakan makanan yang sehat dan menjaga selalu kebersihan. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang jujur dan menepati janji. Pendidikan Agama Islam kelas 9. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian jujur dan menepati janji dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan menepati janji dengan benar. Yang ketiga, menyajikan contoh perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, berperilaku jujur dan menepati janji di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian antara yang diucapkan atau yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Dasar iman adalah kejujuran atau kebenaran. Dasar nifak adalah kebohongan atau kedustaan. Jujur ini adalah pondasi dasar untuk menjadi karakter manusia yang baik, untuk menjadikan diri kita orang yang lebih baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam kejujuran. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Dan yang keempat, jujur dalam kedudukan agama. Keutamaan jujur. Yang pertama, mendapatkan kebajikan atau kebaikan. Yang kedua, akan mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, orang jujur dihormati. Yang keempat, orang jujur dipercaya orang. Dan yang kelima, hidupnya tenang. Dalil nakli tentang jujur yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Contoh perilaku jujur. Saat kamu berjalan kaki, secara tidak sengaja kamu menemukan dompet. Setelah dibuka, ternyata isinya surat-surat berharga. Sejumlah uang dan kartu identitas. Apa yang akan kamu lakukan? Sebagai orang jujur, kamu harus mengembalikan dompet dan seluruh isinya secara utuh kepada yang punya. Jangan kamu ambil yang bukan hak kamu. Pengertian menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain
yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Dengan kata lain, apabila kita melakukan sebuah janji, maka kita harus menepatinya. Atau, apabila kita ingin berjanji, senantiasalah ucapkan dengan kata-kata insya Allah. Artinya, aku akan menepati janji kalau Allah menghendaki. Bukan berarti dengan kata-kata tersebut kalian beralasan ingin menghindar. Nah, tentunya pemikiran semacam itu adalah hal yang salah. Berusahalah untuk menepati janji, karena menepati janji hukumnya wajib. Apabila janji ditepati, tentunya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, apabila kita mengingkari, maka dosalah yang kita dapatkan. Dalil naqli tentang menepati janji. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari akhirat atau pada hari kiamat. Dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 77. Tentunya sudah jelas bahwasanya kalau kita melakukan sebuah janji haruslah ditepati, karena sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Sekiranya bagi anak-anak Bapak yang ingin bertanya atau kurang paham dengan materi yang Bapak sampaikan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup. Dan saatnya kalian mengerjakan soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jujur? Dan yang kedua, apa perbedaan jujur dan dusta? Dan yang ketiga, tuliskan ayat Al-Quran tentang sifat jujur. Dan yang keempat, jelaskan pengertian dari Quran Surah Ali Imran ayat 77. Dan yang kelima, tuliskan ayat Al-Quran tentang sifat jujur. Soal yang Bapak berikan atau tugas yang Bapak berikan ini bisa kalian kirim melalui Classroom. Atau bisa juga kalian serahkan ke sekolah bagi yang tidak memiliki handphone. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilaf Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.